Tresno bisa langsung Oke, dipresentasikan PPT-nya. Bumi, terima kasih. Yang terhormat Bu Dr. Nurul, rekan-rekan seperjuangan, sebangsa dan setanah air. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. izin kami mempresentasikan sehari ini kita dengan Pak Masfir hmm, berdiskusi akhirnya menghasilkan sebuah PPT yang sederhana. Dari kesederhanaan ini nanti kami mohon kesempurnaannya, penyempurnaannya dari Bu Dusen dan rekan-rekan sekalian. Untuk itu, Alhamdulillah Pak Masfir sudah masuk. Selamat datang Pak Masfir. Kami mulai lebih dulu, nanti Pak Masfir melanjutkan, ya. Izin share screen. Nah, sesuai dengan materi yang disampaikan oleh Bu dosen, maka kami, Pak Sutrisno dan Pak Masfir, yang pertama dulu maju dan kebagian tentang konsep dasar IPS dan PPKN. Mata kuliahnya konsep dasar IPS dan ilmu kewarganegaraan. Dosen pengampunya adalah Bu Dr. Nurul Zuriyah MSI, kami Sutrisno dan Masfir. Selanjutnya Pak Masfir bisa langsung presentasi atau gimana? Belum menjawab? Oke, kami lanjutkan kalau belum. Poin-poin penting yang akan dibahas atau yang akan kita bahas adalah yang pertama, kita nanti akan membahas mengenai konsep dasar IPS. Setelah itu, yang kedua, konsep dasar PPKN. Yang ketiga, keterkaitan IPS dan PPKN dalam pembelajaran. Yang keempat adalah manfaat dan tujuan pembelajaran IPS dan PPKN. Selanjutnya, konsep dasar IPS. Satu, pengertian IPS. Ilmu pengetahuan sosial adalah ilmu yang mempelajari masyarakat dan interaksi manusia dalam kehidupan sosial. Tujuannya membantu peserta didik memahami fenomena sosial, ekonomi, politik, budaya, dan lingkungan sekitar. IPS sebagai mata pelajaran multidisiplin mengambil konsep dari berbagai ilmu. Yang pertama ada sejarah, yaitu mengenai peristiwa masa lalu yang membentuk masyarakat. Yang kedua geografi, hubungan manusia dengan lingkungan. Yang ketiga ekonomi, aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi. Yang keempat sosiologi, mengenai struktur dan perilaku sosial masyarakat. Yang kelima adalah antropologi budaya dan perilaku manusia. Itu IPS. Contoh implementasi IPS dalam pembelajaran. Penerapan IPS dalam pembelajaran di yang pertama adalah observasi lingkungan, ada diskusi kelompok, ada proyek kolaboratif, ataupun studi kasus. Manfaat IPS bagi peserta didik, pemahaman sosial dan budaya, berpikir berpikir kritis, analis kreatif, kesadaran sosial, toleransi, tanggung jawab, menjadi warga negara aktif dan positif. Prinsip pembelajarannya kontekstual, artinya dikaitkan dengan lingkungan sekitar. Yang kedua adalah integratif, menghubungkan berbagai disiplin ilmu sosial. Yang ketiga, aktif dan partisipatif, artinya siswa terlibat dalam observasi, diskusi, dan proyek. Yang keempat adalah reflektif, artinya itu menganalisis pengalaman sosial dan mengambil pelajaran. Konsep dasar PPKN yang kedua. Definisinya, membentuk warga negara yang cerdas, bertanggung jawab melalui pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Fungsinya membina moral dan karakter bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Menanamkan nilai kebangsaan, tanggung jawab sosial, dan kesadaran hukum.
Tujuannya adalah membentuk warga negara yang memahami hak dan kewajiban, menghargai demokrasi, dan mampu berkontribusi positif dalam masyarakat dan negara. Implementasi di sekolah yaitu antara lain dengan diskusi kelas, studi kasus, simulasi demokrasi, kegiatan pengabdian masyarakat, memberikan pengalaman nyata untuk menginternalisasi nilai kebangsaan. Dengan demikian, konsep dasar PPKN bukan sekedar mata pelajaran, melainkan sarana penting dalam membangun karakter identitas nasional dan kesadaran berwarga negara secara bertanggung jawab. Pak Masfir, oke, dilanjut. Baik, Pak. Monggo, Pak. Oke. Baik, Bapak Ibu, saya lanjut. Keterkaitan IPS dan PPKN dalam pembelajaran. Definisi singkat terkait IPS yaitu memahami fenomena sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Sedangkan PPKN yaitu membentuk sikap, karakter, kesadaran hak dan kewajiban warga negara. Keterkaitan IPS menjawab apa yang terjadi di masyarakat, sedangkan PPKN menjawab bagaimana bersikap sebagai warga negara. Tanpa integrasi, IPS hanyalah sebuah konsep, sedangkan PPKN kurang kontekstual. Keterpaduan IPS dan PPKN dalam pembelajaran. Proyek sosial dan lingkungan. Artinya, pahami masalah sosial, tambah dengan kembangkan tanggung jawab warga sebagai warga negara Indonesia. Sedangkan simulasi demokrasi yaitu bagaimana kita pelajari sistem politik, tambah latih partisipasi demokratis. Kemudian diskusi kasus sosial. Artinya bahwa kita menganalisis fenomena aktual ditambah bentuk sikap kritis dan toleran. Dengan demikian, keterkaitan IPS dan PPKN dalam pembelajaran tidak hanya sebatas teori, melainkan mampu memberikan pengalaman belajar bermakna yang mengintegrasikan pengetahuan pengetahuan sosial dengan penguatan karakter kewarganegaraan. Manfaat pembelajaran IPS. Manfaat dan tujuan pembelajaran IPS dan PPKN. Yang pertama, manfaat pembelajaran IPS. Memahami masyarakat, lingkungan sosial, dan dinamika kehidupan. Kemudian yang kedua, melatih berpikir kritis terhadap masalah sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kemudian yang selanjutnya, mengembangkan empati, kerjasama, dan toleransi. Selanjutnya, mendukung terbentuknya warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Kemudian, manfaat pembelajaran PPKN. Yang pertama, membentuk warga negara yang baik dan berkarakter. Yang kedua, internalisasi nilai Pancasila, kesadaran hukum, dan demokrasi. Yang ketiga, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang keempat, melatih berpikir kritis dan partisipasi aktif dalam masyarakat. Lanjut, Pak. Next. Tujuan pembelajaran IPS dan PPKN. Tujuan pembelajaran IPS. Ada beberapa poin di dalam tujuan pembelajaran IPS. Yang pertama, memahami kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan politik di masyarakat. Yang kedua, memiliki keterampilan berpikir kritis, analitis, dan kreatif dalam menghadapi masalah sosial. Lanjutnya, tujuan pembelajaran PPKN. Yang pertama, memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara. Yang kedua, mengembangkan sikap disiplin, tanggung jawab, toleransi, dan demokratis.
Yang ketiga, menumbuhkan komitmen terhadap nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, tujuan pembelajaran IPS dan PPKN secara keseluruhan adalah membentuk peserta didik menjadi individu yang cerdas secara akademik, kritis dalam berpikir, serta berkarakter kuat sebagai warga negara yang bertanggung jawab dan demokrasi dan bermoral. Next. Lanjut, Pak. Ya Pak, itu Pak. Sudah Pak, tinggal baca Pak. Bentar-bentar, Pak. Jaringan juga nih, bentar. Mhm. Masih loading lagi yang ini. Bentar-bentar. Oke, baik. Laptopnya Berarti masih loading, Pak. saya lanjutkan Pak. Kesimpulannya Oke, adalah siap-siap. IPS Siap, memberikan Pak. pemahaman tentang fenomena sosial, ekonomi politik, dan budaya di masyarakat. Sedangkan PPKN membentuk karakter, sikap, dan kesadaran hak dan kewajiban sebagai warga negara. Keterkaitannya, IPS menyediakan pengetahuan, PPKN membimbing sikap. Integrasi keduanya penting untuk membentuk generasi kritis, bertanggung jawab, dan berkarakter. Terima kasih. Ini ada pantun yang kita ambil dari berbagai sumber. Terbang tinggi burung kenari, hingga bidahan burung Cakep. cemara. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu ini bisa menjadi pembawa cahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sangat menarik sekali presentasinya Pak Tris, apalagi pantunnya itu. Ya, untuk termin pertama kita buka tiga penanya. Tiga penanya, monggo yang mau bertanya tentang materi yang sudah disampaikan Pak Tris sama Pak Maswir, dipersilahkan. Ya, saya izin bertanya Ah, iya, ya ya, Pak pada Afan ya. ya, Oke, monggo. ya atas kesempatannya yang saya hormati Bu Nurul Surya dan dua pemateri hebat pada siang hari ini Pak Sutrisno dan Mas Wir. Izinkan saya bertanya. Tadi disebutkan bahwa dalam materi PPKN, PPKN itu tidak sekedar sebuah mata pelajaran, melainkan sarana membangun karakter bangsa. Nah, bagaimana Pak Maswir dan Pak Sutrisno ini melihat urgensi PKN ini di tengah yang kita sadari bahwa tantangan globalisasi dan arus budaya asing itu semakin kencang saat ini. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, Sudah paham ya Pak Tris? insya Allah. Pertanyaannya Mas Afwan Bumi, ini langsung saja ya, biar nanti langsung. kalau di pendam tiga itu Nanti kok biasanya oh ya, saya hilang ingatan. langsung dijawab. Oh bisa langsung Oke, jawab oke, Pak Tris. oke. Oke, monggo, Oke. monggo. Ya. Nggih. Yang saya simpulkan dari pertanyaan Mas Afan adalah pentingnya pelajaran PPKN, lah urgensinya ya di tengah tantangan globalisasi. Eh, Terima kasih Mas Afan. Nanti kita dilanjutkan disempurkan oleh Bapak Mas Fir. Saya hanya mengantarkan. Kita sambil guyon seperti ini ya diskusinya biar agak cair ya, biar ndak apa gitu ya. Mas Afan dan rekan-rekan sekalian, menurut kami pembelajaran PPKN atau pelajaran PPKN itu sangat penting karena itu dasar untuk memberikan suatu roh kewarganegaraan kita, dasar negara kita. Lah, yang mana bahwa nilai-nilai Pancasila itu kan digali dan bersumber dari kepribadian bangsa. Yang itu terus kita kembangkan, kita ajarkan ke anak-anak. Nilai-nilai asli bangsa kita. Ya, ketika nilai-nilai asli
ini dikembangkan, dikasih tahu ke anak-anak, diberitahu bahwa semangat gotong royong, disiplin, tanggung jawab, itu adalah nilai-nilai kita. Lah, di tengah arus globalisasi yang semakin menggila, katanya seperti ini. Orang-orang, bukan bukan orang-orang sebenarnya, akhirnya anak-anak seperti ini, anak-anak sekolah semakin hari semakin egois. Mereka tidak memperdulikan sama temannya atau bahkan tetangganya. Mereka sibuk dengan HP-nya karena katanya itu sudah globalisasi. Dengan HP saya bisa mendunia. Dengan HP saya bisa melakukan apa saja. Nah, dari sini kita melakukan yang namanya pembelajaran. Karena kita guru yang berada di kelas, maka kita kasih konsep-konsep pentingnya kita itu belajar PPKN. Dengan mempelajari PPKN dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, insya Allah nanti arus globalisasi bisa kita saring dengan maksimal. Ini harapan kita. Walaupun dari banyak anak yang kita ajarkan, satu dua anak itu mesti salah jalur. Itu pasti ada. Tidak ada manusia yang sempurna, katanya seperti itu. Tapi paling tidak sebagai guru, kita harus memahami dulu bahwa nilai-nilai yang ada dalam pelajaran ini luar biasa sekali untuk membentengi mereka di zaman ini. Atau dalam tanda kutip mereka adalah generasi Z. Nggih. Kalau ditanya kembali ke urgensinya, sangat urgen, sangat penting pelajaran ini di apa namanya di sekolah atau diajarkan ketika di sekolah dan anak-anak. Nggih. Nah, dengan mempelajari ini dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka globalisasi dampak negatifnya bisa kita minimalisir. Nah, kita tidak memungkiri globalisasi juga ada dampak positifnya. Nah, di samping positif ada negatifnya. Disitulah kita memberikan nilai, kita memberikan pelajaran ini termasuk juga bagaimana memberikan yang namanya toladan, tauladan kepada anak-anak. Kita hanya berteori, memberikan teori kepada anak-anak, sedangkan kita sendiri seperti itu nggak bersikap baik, ya percuma. Katanya begitu. Oke, terima kasih Mas Afan. Dilanjut oleh teman kita, Mas Wir. Monggo Mas. Hilang sepertinya, Pak. Loh, terlempar nih. Ya, ya, mohon saya kembalikan ke bumi. Ya, oh iya tadi pertanyaan dari maaf Afan ya sangat bagus sekali itu urgensi dari pelajaran IPS yang sudah dijawab dengan Pak Tris sangat luar biasa sekali jawabannya ya karena itu merupakan dasar negara kita dan untuk membentengi mereka dan memberi teladan kepada mereka sangat luar biasa sekali. Kemudian untuk Mas Afan sudah puas ya terpuaskan ya. Puas, 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 Oh puas. puas 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 banget. Monggo penanya kedua dipersilahkan. Penanya kedua, monggo dipersilahkan. Monggo teman-teman kita diskusi. Saya juga masih belajar kok. Insya Allah nanti juga kalau ada tambahan dari Bopo Iskandar. Biar ada suaranya. Monggo, Pak Adib, Pak Iskandar, Bu Anda. Siap, izin bertanya, Bu. Ya, monggo Jadi, Pak Iskandar. ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ah, langsung saja ya, Bu ya. Jadi, dalam konteks ilmu pengetahuan sosial atau IPS itu, globalisasi dan perubahan sosial
seringkali memicu dinamika seperti kesenjangan ekonomi dan disintegrasi sosial. Nah, sekarang keterkaitannya bagaimana peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam menyediakan kerangka berpikir nilai-nilai terutama sila keadilan sosial dan persatuan Indonesia serta landasan hukum untuk menganalisis akar masalah dari dinamika sosial tersebut dan merumuskan solusi yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat Indonesia. Ah, dan contoh ilustrasinya tolong disampaikan kemudian jelaskan bagaimana integrasi kedua ilmu ini dapat digunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus tersebut. Terima kasih. Itu saja mungkin pertanyaannya. Monggo, Pak Tris, bisa langsung dijawab. Eh, Bumi bisa nambahi sebentar pertanyaan intinya tadi biar tak tulis dulu. Keterkaitan pelajaran ini dalam memberikan kerangka dan merumuskan, gitu ya Pak Iskandar? Ya, jadi dalam konteks ilmu pengetahuan sosial itu kan otomatis terjadi ada istilahnya globalisasi dan perubahan sosial. Seringkali memicu dinamika seperti kesenjangan ekonomi, disintegrasi sosial. Nah, kemudian bagaimana peran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan itu pelajaran PPKN tadi dalam menyediakan kerangka berpikir nilai-nilai terutama yang pertama itu sila keadilan sosial dan persatuan Indonesia serta landasan hukum untuk menganalisis akar masalah dari dinamika sosial tersebut dan merumuskan solusi yang berkelanjutan dan adil bagi masyarakat. Banyak kan contoh ilustrasi kasus nyata yang terjadi misalnya konflik sumber daya atau isu SARA. Nah, bagaimana integrasi kedua ilmu ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Jadi integrasi antara PPKN dan IPS tadi. Oke. IPS dan PPKN tadi. Ya. Eh, Ya. wah. Ini kan keluar langsung berbobot ini Pak Iskandar ini. Eh, oke. Terima kasih. Eh, saya mencoba menjawab karena ini tugas saya. Nanti kalau kurang mohon dilengkapi ya teman-teman ya. Sesuai dengan apa yang bentar-bentar ada anak yang main di belakang rumah bentar. Mohon maaf ada gangguan sinyal. Eh, baik, kita melanjutkan dari Mas Afan. Ada pertanyaan yang luar biasa dari Pak Iskandar mengenai globalisasi itu dampak negatifnya adalah tentang kesenjangan sosial ataupun nanti bahkan disintegrasi bangsa, perpecahan bangsa. Saya menjawab lewat pembelajaran langsung Pak Iskandar. Oke, mohon izin. Jadi saya kaitkan ini dengan materi-materi yang ada di dalam pembelajaran PPKN. Di situ banyak materi kelas 10, 11, 12 yang antara lain kita kasih nanti pengenalan dasar. Ya, ada materi di PPKN juga itu adalah materi globalisasi, mulai dari pengertiannya sampai nanti ada yang namanya dampaknya. Nah, dari situ nanti saya juga biasanya mengolah dan ini menjadi sebuah karya. Eh, ada materi globalisasi. Kita terangkan materi dasarnya, konsep dasar globalisasi. Setelah itu dampak positif negatifnya, termasuk nanti adalah contoh-contohnya, contoh-contoh dampak negatif. Nah, di situ kita kasih yang namanya gambaran, berupa gambar atau video. Eh, Selain itu, kita menjelaskan bahwa kita itu sebagai makhluk individu, sebagai makhluk sosial juga. Artinya, status ini melekat pada manusia. Satu hal sebagai makhluk individu, kita bisa ke sana ke sini, itu hak kita. Tapi jangan lupa kita juga sebagai makhluk sosial. Itu di IPS juga ada. Nah, dari sini adalah ketika terjadi yang namanya, kita kasihkan sebuah kasus. Konsep sudah kita kasihkan ke anak-anak,
konsep materi mengenai globalisasi, dampak-dampaknya, kita kasih mereka sebuah kasus. Ya, salah satu kasus lah, kita ambil yang sederhana saja adalah mengenai krisis ekonomi. Atau nanti yang terbaru disintegrasi bangsa. Ketika di Papua ada yang namanya dulu Gerakan Papua Merdeka ya. Nah, sekarang namanya sudah berganti. Nah, di Aceh juga seperti itu. Nah, ketika di situ kita nanti di dalam pembelajaran eh, kita pakai modelnya adalah PBL, Problem Based Learning. Ada masalah sesuai dengan babnya globalisasi. Tolong ini masalah ini didiskusikan, diselesaikan, dipecahkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Semisal kasus di Papua. Kenapa kok seperti itu terjadi? Padahal katanya Papua ini, mohon maaf, tambangnya emas, gunung emas, lautan seperti itu, kok masyarakat itu kok tetap miskin. Nah, ini ada nanti mereka menganalisis kritis. Nah, setelah itu, ini bagaimana? Nah, coba diselesaikan. Nah, didiskusikan terus nanti dipresentasikan. Nah, dari sini nanti kita memberikan penguatan-penguatan. Biasanya saya seperti itu, Pak Iskandar. Nah, ya, jadi saya kaitkan kasus-kasus dalam kehidupan sehari-hari. Saya kasih pembelajaran anak-anak, mereka menyelesaikan diskusi, menyelesaikan presentasi, kita memberikan penguatan. Termasuk salah satunya nanti tadi adalah mengenai kesenjangan sosial di akhir-akhir ini. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin nggak karuan. Nah, seperti itu. Bagaimana tanggung jawab kita kalau kita itu sementara hari ini kaya? Sementara kita lihat sekeliling kita itu miskin. Nah, kita unggah hati nurani mereka. Nah, semisal kesederhanaannya adalah ketika ada anak-anak yang kurang mampu di kelas ini, kita ajak biasanya ketika ada makan bareng istirahat. Mereka di sekolah kami itu ya bukan wajib tapi semacam sunah muakkad. Belajar sebelum MBG loh ya. Belajar membawa bekal sendiri. Terus setelah itu makan bersama dicoba. Ada yang satu dua anak, kenapa kok nggak membawa seperti ini? Nah, dari situ kita kasih pengertian bahwa kita kadang ada di atas, kadang di bawah. Bagaimana memperpendek kesenjangan itu. Nah, di pelajaran PPKN itu sangat kompleks karena sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Maka biasanya saya mengatakan pada mereka, kalau masalah nilai di PPKN secara teori itu gampang. Tapi kalau kenyataannya di lapangan, kita memberikan teori praktek, bagaimana kalian implementasinya? Seperti itu. Saya kira seperti itu, Pak Iskandar, jawaban saya kesederhanaan ini saya aplikasikan ketika di dalam pelajaran. Oke, monggo Pak Masfir, karena beliau juga di kampus biar lebih mantap tambahannya. Atau teman-teman monggo, monggo Bumi. Pak Maswir bisa menambahkan Sepertinya kebentar jawabannya lagi. Pak. Terus Mas Afwan mau menambahkan? Dan tadi info Mbak, Pak Maswir sepertinya kebentar lagi.